mahkamah atau katakanlah yang ditangkap bersama-sama itu isu-isu sensitif, isu-isu yang kita persilakan apresiasi dulu untuk sekali kepada Maai. Saya pikir disambung oleh instruktur senam kita. Oke, Assalamualaikum. Selama ini kita ketemu toko kopi di Padang itu semata sebagai bisnis gitu ya, tempat nongkrong gitu, dan jarang sekali ada toko kopi yang disatukan dengan kesenian, apalagi buku. Nah sekarang di Padang ada namanya Pojok Stepa yang ada toko bukunya, ada perpustakaannya, ada tempat kopi, ada tempat diskusi, lengkap banget. Jadi sebagai orang Padang saya bangga ada tempat yang selengkap ini. Jangan lupa datang ke Pojok Stepa di Stepa Jalan Jamal Jamil. Sampai ketemu di sini. Halo, perkenalkan aku Afika Leoni, Duta Bahasa Sumatera Barat 2021 dan terbaik 5 Duta Bahasa Nasional tahun 2021. Jadi Duta Bahasa ini merupakan suatu kelompok dari Badan Bahasa dan Balai Bahasa untuk mengkampanyekan yang namanya Liga Prabangun Bahasa. Jadi Liga Prabangun Bahasa ini adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jadi dari Liga Prabangun Bahasa ini kami diberikan suatu ruang, kami diberikan suatu tugas untuk mengerjakan suatu proyek sosial terkait dengan kebahasaan. Kebahasaannya bagaimana, bisa dengan literasi, apakah dengan hal-hal yang lain yang bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Jadi berdasarkan pasal tadi bahwa pustaka-pustaka yang ada di berbagai tempat itu juga harus melapor pada pustaka pusat. Nah, kalau menurut kacamata Vika sendiri, Vika sebenarnya kurang setuju akan hal itu. Alasannya ya, itu akan membatasi yang namanya ruang gerak. Seperti komunitas yang mungkin telah dibangun oleh Kamita, Pustaka Stepa juga, atau mungkin komunitas literasi yang lainnya, yang ternyata harus wajib lapor dulu nih. Terkadang ketika komunitas-komunitas atau gerakan-gerakan literasi yang berdiri secara independen tersebut ternyata lebih berjalan dibandingkan pustaka-pustaka atau gerakan lainnya yang telah melapor sebenarnya. Banyak sekali pustaka-pustaka yang ada di kota, bahkan di kota Bukit Tinggi ada pustaka nasional pustaka Bukata yang memang sejatinya pada dasarnya, pada kenyataannya sangat sepi sekali. Padahal itu sudah pustaka nasional ya, sudah lingkup nasional. Kalau dilihat ya lebih ramai tempat-tempat lain dibandingkan pustaka tersebut. Jadi kalau menurut kita sendiri kita kurang setuju akan hal itu, Bang. Karena itu akan membatasi ruang gerak untuk kreativitas untuk lebih meningkatkan yang namanya gerakan literasi yang ada di negara kita. Begitu. Menurut saya kehadiran Stepa sangat berpengaruh ya terhadap generasi muda saat sekarang ini. Banyak sekali buku-buku yang telah disediakan yang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda. Jika ada hal-hal seperti ini, kenapa tidak untuk dimanfaatkan? Jadi jangan lupa berkunjung ke Stepa ya. Halo teman-teman, saya Angga Skarda, Ketua KNPI Sumatera Barat. Tadi saya sengaja mampir ke sini mengunjungi referensi bacaan literasi, mengupgrading ilmu saya, dan makanya saya berkunjung. Untuk menambah referensi literasi, Stepa adalah tempat yang lengkap dalam semua referensi bacaan buku untuk teman-teman pemuda untuk mengupgrading ilmunya sebagai pemuda yang cinta terhadap literasi. Saya rasa di sini banyak buku yang menarik dan saya dapat informasi dari teman-teman sastra dan lain hal. Dan di sini ada buku strategis, ada buku filsafat, ada buku sejarah. Artinya ini sangat dilengkapi dan saya rasa cukup untuk dikenal sebagai referensi pembaca buku di Sumatera Barat, mengupgrading ilmu di Sumatera Barat. Ini tempat bukan hanya di Sumatera Barat, mungkin se-Asia. Dan yang saya cari Minangkabau, pemikiran Minangkabau ini menjadi kekuatan buat teman-teman muda untuk memperkuat literasi di Minangkabau dan bisa mendunia. Bagi teman-teman mahasiswa, mahasiswi dan siswa-siswi, kunjungi Stepa. Stepa tempat referensi upgrading ilmu di Sumatera Barat. Teman-teman di luar Sumatera Barat, kunjungi juga Stepa. Insya Allah ini rekomendasi dari kami pemuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasri Janiago, penulis dan pencinta buku. Setelah saya menyaksikan pustaka Stepa ini, kalau orang benar-benar pencinta buku, saya rasa rugi kalau tidak datang ke sini ya. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrizal KW, pegiat literasi, owner dari toko buku Orang Kaya Buku. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada
Stefa, Perpustakaan dan Arsip. Semoga kehadiran Stefa dan kopi, film dan buku memperkuat gerakan literasi masyarakat, menjadikan toko buku sebagai salah satu alternatif kunjungan penguatan intelektualitas masyarakat. Saya setiap ada toko buku hadir di tengah masyarakat, saya berpikir ini adalah hal yang positif dan mengajak masyarakat untuk mensupport toko-toko buku seperti Stefa ini, seperti juga ada Teroka, OKB, Lini Buku dan lain-lainnya, karena kebertumbuhan toko buku itu penting bagi kemajuan satu bangsa. Jadi menurut saya kehadiran Stefa dan toko buku lainnya itu patut kita dukung dengan cara jika berminat membeli buku, belilah buku ke toko buku yang seperti ada di luar toko buku yang besar seperti di Stefa, di Teroka, OKB dan Lini Buku dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya Ivan Adila. Saya senang sekali bahwa dibuka sebuah ruang baru untuk menampung pikiran-pikiran dan berdiskusi. Di sini kita bisa menikmati kopi, makanan-makanan kecil, tetapi juga bisa menikmati banyak pikiran melalui buku-buku seperti yang terlihat di belakang ini. Buku-bukunya di sini amat beragam dan saya kira ini tempat dan ruang yang menyenangkan. Terima kasih. Harapan saya ruang-ruang seperti ini diharapkan bisa memberikan pikiran-pikiran kreatif, pikiran-pikiran yang dinamis, sehingga masa depan dari generasi muda mereka bisa menentukan dan bisa berdiskusi di ruang-ruang ini. Saya kira begitu. Jurnalis dari Sumatera Barat. Jadi masifnya muncul secara independen ruang-ruang publik yang berbentuk literasi dan juga perpustakaan. Saya membaca ini adalah persoalan tentang perlawanan publik, perlawanan tokoh-tokoh literasi, perlawanan gerakan-gerakan literasi terhadap mainstream pustaka yang dikelola oleh pemerintah. Karena pustaka pemerintah terlihat dingin, kering, dan juga menyeramkan, banyak aturan, sehingga proses pembacaan dan proses literasi di pustaka-pustaka cenderung tidak begitu akrab. Dan munculnya literasi ataupun semacam ruang-ruang publik terutama di Kota Padang, ini saya pikir perlu didukung bersama-sama, perlu didorong agar lebih banyak lagi. Di Stefa misalnya, di pojok Stefa melahirkan lagi pojok-pojok lain yang bentuk semacam yang tadi itu perlawanan terhadap mainstream atau terhadap arus besar, arus utama dari perpustakaan yang dikelola oleh negara. Ruang-ruang baca, ruang-ruang publik untuk literasi ini bisa membawa siswa atau pelajar, mahasiswa datang ke sini dan bisa belajar secara serius, berdiskusi serius dengan catatan tetap menjaga intelektualitas, kecendekiawanan mereka sendiri. Dan pikiran lain yang mungkin yang lebih ekstrim, saya pikir pustaka seperti ini, ruang-ruang publik seperti ini bisa menjadikan semacam wisata edukasi, wisata pendidikan bagi siswa-siswa ketika libur bisa mendatangi pustaka-pustaka, bertukar sesama pustaka, sesama pengelola pustaka juga bisa melakukan pertukaran buku agar variasi pembacaan masyarakat cukup ramai itu lengkap.